Halo guys, jumpa lagi di Tarakan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, pada video kali ini saya ingin update hasil eksperimen saya untuk tank Auranti. Oke guys, seperti yang kalian lihat, ini adalah tempat saya dalam memelihara ikan. Nah, sekeliling ini adalah tank-tank saya untuk merawat ikan. Untuk video kali ini, saya ingin update untuk setting tank Cana Auranti yang ada di belakang saya. Nanti seperti apa pengalaman atau hal-hal yang saya dapatkan dalam proses percobaannya akan saya sampaikan. So, saksikan terus dan jangan di skip ya guys. Oke guys, ini dia tank Cana Aurantinya. Untuk Aurantinya saya kasih nama Jabrik guys. Halo Jabrik. Halo Jabrik. Oke, kembali ke set tanknya. Untuk prosesnya saya gunakan pertama pemasangan di under gravel bawah. Jadi di dalam tanah itu atau di dalam pasir malang yang merah ini saya tanam under gravel yang kemudian disambungkan ke pompa celup. Kemudian dialirkan airnya ke filter. Sebetulnya sih untuk Cana nggak perlu menggunakan ini ya guys, tapi supaya airnya tetap jernih, saya gunakan filter talang. Namun untuk curahan airnya, saya arahkan ke dindingnya. Oke, kita lihat dulu. Oke guys, untuk arah dari pancuran airnya saya arahkan ke tembok supaya soft ya guys. Jadi aliran airnya nggak terlalu deras. Itu untuk sirkulasi air. Kemudian untuk hiasannya saya menggunakan bebatuan dan kayu supaya menyerupai habitat alamnya ya guys. Karena itu pengaruhnya cukup penting untuk kenyamanan si Cana Auranti. Dan untuk tanamannya sendiri ini mudah didapatkan ya guys. Ini sirih gading. Untuk tanaman yang ini mirip dengan Java Fern ya guys. Tanaman ini sih mudah ditemukan di saluran air biasanya. Tapi sebelum digunakan baiknya direndam dulu di air bersih ya guys. Dicuci dulu tapi jangan menggunakan deterjen. Cukup dibilas aja dengan air bersih supaya kotoran-kotoran yang ada di menempel itu terbuang. Oke guys, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara Cana Auranti, terutama setting tanknya, yaitu ukuran tanknya ya guys. Untuk Cana Auranti saya ini si Jabrik itu size-nya 30 cm guys. Jadi tanknya saya menggunakan tank berukuran 1 meter kali 45 kali 45. Sebelumnya saya pernah coba untuk di tank 60 kali 30 kali 30. Itu si Jabrik stres guys. Jadi dia sampai nyundul-nyundul atapnya. Ini dia bukan lincah tapi stres nih guys. Oke, kita akan pindahin dia ke tank yang lebih besar. Kemungkinan terlalu sempit kali ya guys ya.
Lalu saya juga pernah coba untuk di tank yang berukuran 80 kali 25 kali 25. Jadi dia kekurangannya jadi menghadap ke samping guys, karena dia memanjang ya. Jadi dia ikannya memanjang ke samping, nanti ada videonya. Oke guys, udah kita pindahin ke tank ukuran 80 kali 25. Untuk manuvernya terlihatnya kurang nyaman, dan kalau keseringan manuver di tempat yang sempit khawatir nanti jadi bengkok. Jadi saya putuskan untuk menggunakan tank yang berukuran lebih besar. Dan hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu tutupnya ya guys. Untuk tanknya itu harus tertutup rapat ya guys. Jadi usahakan celah-celah yang bisa menjadi potensi cananya keluar itu ditutup, karena khawatir dia lompat seperti pulkra saya. Jadi pulkra ini pernah lompat guys. Sebentar saya nyalakan lampunya biar terlihat. Itu dorsal bawahnya itu sampai grepes guys tuh. Nanti saya akan buatkan juga proses recovery-nya. Ini sekarang lagi proses recovery, nanti saya akan buatkan video khususnya. Jadi seperti apa proses saya membuat tutupnya? Itu saya menggunakan papan triplek ya, yang saya lapisi bubble wrap, karena bubble wrap itu lebih tahan air dan ada gelembung udaranya ya, jadi nggak langsung terkena papannya. Sedangkan papannya ini fungsinya supaya beratnya cukup untuk menahan benturan dari si cana ya, jadi nggak terlepas. Kalau menggunakan styrofoam aja memang lembut tapi terlalu ringan, jadi tetap bisa lolos nanti si cananya, karena kasihan kalau dia jatuh bisa berakibat fatal ya. Kemudian untuk temperaturnya sendiri diusahakan di 28 derajat, 26 sampai 28 derajat ya guys. Jangan terlalu panas juga, karena dia bisa bengkok. Sebelumnya saya pernah mengalami ini, dia punya ekor sampai nekuk guys, mungkin terlalu panas. Jadi saya buatkan, salah satu fungsinya saya buatkan filtrasi menggunakan talang filter ini supaya ada kalor atau panas yang di dalam tank ini bisa terbawa oleh sirkulasi air ini dan temperaturnya bisa terkontrol, bisa menjadi pendingin juga gitu guys. Jadi dia berbeda dengan arwana ya. Kalau arwana itu 28 derajat sampai 32 derajat atau cukup udara hangat ya, air hangat, makanya menggunakan heater. Tapi kalau untuk Auranti tidak perlu. Oke, setelah kualitas air, temperatur, serta aksesoris, kemudian jangan lupa juga untuk menggunakan pasir malang merah. Jadi pasir ini juga berfungsi untuk memberikan kenyamanan ya kepada cananya. Tapi saya rekomendasikan menggunakan pasir malang yang nomor 1 ya guys. Kalau yang ini kemarin bercampur dengan yang nomor 2, jadi masih ada beberapa. Nanti berikutnya akan saya saring lagi seperti ini guys. Jadi dia pakai nomor 1 aja supaya lebih lembut. Kalau di bawah nomor 1 itu sulit ya membersihkannya guys, karena terlalu lembut. Tapi kalau nomor 1 masih oke lah. Kalau nomor 2 terlalu kasar. Ini dia kemarin waktu
nabrak-nabrak dindingnya, bibirnya agak terluka ya guys, sayang sekali sih, tapi kita akan coba sembuhkan nanti. Untuk teman-teman, semoga tidak mengalami hal yang serupa ya, bisa belajar dari pengalaman yang saya dapatkan ini supaya nggak mengalami hal yang serupa. Kemudian untuk indikator kualitas air, untuk indikator kualitas air kalau ada alatnya sih lebih mudah, seperti indikator pH dan kondaknya, tapi karena kita coba dengan based on experience ya guys, jadi berdasarkan pengalaman saya, kita cukup gunakan smell test aja guys. Jadi kalau airnya sudah berbau amis atau kurang enak lah aromanya, itu baiknya di water change. Dan salah satu indikatornya juga si ikannya akan mager ya guys, dia akan kurang semangat karena ya ibarat kita tinggal di suatu tempat yang kurang nyaman, tentunya kita akan merasa terganggu atau kurang nyaman. Jadi bisa dilihat dari kenyamanan si ikannya, dilatih tipis-tipis aja guys, jadi jangan terlalu dipaksakan. Mungkin bisa dimulai dari flaring makanan dulu. Flaring makanan boleh menggunakan alat bantu, boleh juga menggunakan kaca, tapi saya sih lebih prefer flaring makanan ya, apalagi kalau makanannya kita pegang pakai tangan langsung, jadi nanti dia bisa membaca atau memberikan informasi, karena kan hewan itu berdasarkan kebiasaan juga ya guys. Jadi kalau kita biasa ngasih makan pakai tangan, maka ketika dia melihat tangan kita, dia akan menganggap kita mau ngasih dia makan. Nah gitu, jadi dia akan senang. Kalau teman-teman pengen badan cananya itu ramping sehingga dorsal dan siripnya terlihat lebih gondrong, itu pakannya boleh dikontrol ya guys, dikasih sedikit aja. Kalau saya sih sengaja saya buat bulking gini, saya bikin gemuk karena biar terlihat montok guys. Atau gemoy ya, supaya terlihat lebih gemoy aja, karena size-nya udah gede dan saya lebih suka bentuknya seperti ini. Kecuali teman-teman ingin yang spek kontes ya, kalau spek kontes ya harus yang slim badannya dan dorsal serta ekornya itu gondrong gitu, lebar. Kalau teman-teman pengen tahu seperti apa cana-cana Aurantis spek kontes, ada di video sebelumnya ya guys. Itu liputan saya di Tangerang Cana Kontes. Ini favorit saya kalau memelihara cana Aurantis itu, dari jauh aja dia udah, kalau ngelihat kita tuh udah langsung menyambut gitu ya, kayak punya anjing kecil lah kalau saya bilang. Dia udah langsung menyambut kita, intinya sih minta dikasih makan. Oke guys, klik tombol like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam memelihara ikan hias. Jangan lupa dukung terus channel Utarakan dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan di update-update project-project selanjutnya. Untuk project selanjutnya saya ingin mereview lampu tanning main 13.000 Kelvin yang saya gunakan untuk tanning Arowana Super Red. Jadi lampu ini cukup populer ya guys, dan sangat laris manis. Harganya juga lumayan. Untuk barunya itu ukuran 92 cm ini sekitar 1 jutaan. Dan untuk secondnya aja sekitar 600 ribuan ya guys. Jadi saya penasaran apakah seperti apa sih
kehandalan atau keampuhan dari lampu ini untuk meningkatkan warna arwana. Nanti saya akan buatkan video khususnya untuk review lampu tanning Mayin 13.000 Kelvin. Kemudian juga saya baru kedatangan ikan Cana Maru. Cana Maru ini size-nya 15 cm. Kebetulan saya dapatnya yang simet ya guys. Jadi kalau teman-teman lihat bisa lihat dari atas. Ups, masih baru datang, jadi kita lihat masih mau nggak dia di video ya. Sebentar sedikit aja ya guys. Nah, cukup simet ya guys. Ini 5/5. Nanti kita akan coba seperti apa untuk groomingnya, untuk memunculkan bunga-bunganya. Karena kalau saya sudah berhasil baru saya update videonya ya guys. Jadi video-video yang saya upload itu hasil dari eksperimen yang sudah saya lakukan berdasarkan referensi atau informasi-informasi yang saya dapatkan. Kemudian juga untuk blue pulcra yang sempat lompat kemarin, ini juga nanti akan saya buatkan video recovery-nya seperti apa. Ini dia bagian sirip bawahnya udah grepes ya guys. Nanti metode-metode apa saja yang saya lakukan untuk proses pemulihannya akan saya buatkan juga videonya. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys, supaya nggak ketinggalan update-update dari project Utarakan. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dukung terus channel Utarakan agar terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.